Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 19 10 20 40 31, lokal 5B, jurusan Tadris Biologi. Di mana di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah Biologi Konservasi dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lardiman, MPD. Baik, di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, di mana saya akan membahas tentang pengertian sistematika dan contoh sistematika. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengertian diversitas dan contoh diversitas. Baik, saya akan mengemukakan tentang pengertian sistematika, di mana sistematika atau sistematika biologis adalah bidang biologi yang luas yang mempelajari diversifikasi spesies. Sistematika mempertimbangkan spesies yang masih ada dan punah, dan juga mempertimbangkan hubungan evolusi spesies secara menyeluruh. Selain itu, ia mengatur praktik taksonomi termasuk penamaan, menggambarkan, mengidentifikasi, dan melestarikan spesimen spesies. Selain itu, disiplin ini mempelajari sejarah, evolusi, dan adaptasi lingkungan spesies. Pembentukan pohon evolusi, pohon filogenetik atau kladogram adalah salah satu tujuan utama sistematika. Sebelum pembentukan pohon evolusi, para peneliti melakukan penyelidikan serius terhadap sejarah kelompok spesies tertentu, dan mereka menganalisis data yang dikumpulkan secara karakteristik anatomi dan molekuler serta hubungan dengan kondisi lingkungan dan lain-lain. Di mana tugas utama sistematika ada 3. Yang pertama yaitu menentukan dengan jalan membandingkan ciri-ciri unik dari setiap spesies dan takson yang lebih tinggi. Yang kedua, menentukan ciri-ciri yang dimiliki bersama oleh taksa tertentu dan apakah penyebab biologis dari persamaan atau perbedaan ciri-ciri tersebut. Dan yang ketiga, ada mengkaji variasi-variasi di dalam taksa. Di mana sistematika hewan, kita ketahui keanekaragaman hewan sangat tinggi, 1 juta yang telah dikenal dan 3-10 juta yang belum dikenal, di mana keanekaragaman atau variasi individual yang sangat besar diperlukan atau digunakan cara yang tepat untuk menangani atau mengelola. Sistematik zoologi yaitu melakukan pengelompokan keanekaragaman hewan serta mengembangkan dasar dan cara untuk melaksanakan klasifikasi. Sedangkan sistematika tumbuhan yaitu ilmu yang berkaitan sangat erat dengan taksonomi tumbuhan. Namun demikian, sistematika tumbuhan lebih banyak mempelajari hubungannya tumbuhan dengan proses evolusinya. Untuk contoh sistematika bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan pada PowerPoint, yaitu tentang prinsip klasifikasi makhluk hidup pada biologi. Sedangkan materi yang kedua yaitu ada pengertian diversitas. Bahwa kita ketahui sendiri, diversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi mulai dari bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik itu tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Dan secara sederhana, keanekaragaman hayati adalah semua jenis perbedaan antara makhluk hidup. Untuk contoh diversitas sendiri yaitu ada 3 pengelompokan contoh diversitas. Yang pertama ada contoh diversitas genetik, di mana kita ketahui diversitas genetik adalah keanekaragaman mulai dari bentuk, ukuran tubuh, serta warna, di mana contohnya bisa kita temukan pada mangga, yaitu ada mangga gadung, mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan juga mangga madu. Sedangkan pada poin yang kedua ada diversitas spesies, di mana contoh keanekaragamannya yaitu pada familia Felidae, yaitu kita temukan ada harimau, singa, cetah, dan juga kucing. Selain itu, keanekaragaman jenis ini juga terdapat pada familia Leguminosae atau kita sebut dengan kacang-kacangan, seperti yang terdapat pada kacang buncis, kacang kapri, dan juga kacang hijau. Sedangkan untuk pengelompokan yang terakhir yaitu ada diversitas ekosistem. Bahwa kita ketahui contoh keanekaragaman ekosistem adalah misalnya ada ekosistem pantai,
ekosistem padang pasir, dan juga ekosistem hutan hujan. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, silakan diajukan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.